Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ari, selamat sore rekan-rekan. Di sini saya kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dasar-dasar pengorganisasian. Dua konsep dasar yang ada pada saat menyusun organisasi yaitu diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi merupakan aspek dari lingkungan internal organisasi yang diciptakan oleh spesialisasi kerja dan pembagian kerja. Yang kedua yaitu integrasi. Integrasi yaitu unit-unit yang berbeda disatukan kembali sehingga pekerjaan bisa dikoordinasikan kembali secara bersama-sama. Ya, ada lagi tentang bagian organisasi, yaitu struktur pelaporan dan pembagian kerja dalam suatu organisasi. Organisasi telah membedakan struktur mereka sehingga manajer harus secara bersamaan mempertimbangkan mengenai isu integrasi. Pembagian kerja. Pembagian kerja yaitu pemberian tugas yang berbeda kepada orang atau kelompok yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu koordinasi. Koordinasi yaitu prosedur yang menghubungkan berbagai bagian dari organisasi untuk mencapai misi organisasi secara keseluruhan. Organisasi di sini contohnya yaitu semisal kita mengikuti kegiatan UKM di kuliah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang struktur vertikal. Yang pertama adalah wewenang dalam organisasi. Wewenang adalah hak yang sah untuk membuat keputusan dan memberitahu kepada orang lain soal apa yang harus dilakukan. Contohnya adalah seorang atasan yang berwenang menyuruh bawahannya. Di dalam sebuah organisasi terdapat yang namanya struktur kewenangan formal. Struktur kewenangan formal terdiri atas 1. Dewan direksi. Dewan direksi adalah seseorang yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mengawasi organisasi dan untuk membuat keputusan penting yang dapat memengaruhi organisasi tersebut. Yang kedua adalah CEO. CEO atau Chief Executive Officer adalah seseorang yang berada di puncak piramida organisasi. CEO secara pribadi bertanggung jawab kepada para anggota dewan direksi atas apa yang harus dikerjakannya. Yang ketiga adalah tim manajemen kerja. Tim manajemen kerja terdiri atas CEO, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan eksekutif utama lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat hierarki. Hierarki adalah tingkat kewenangan dalam suatu piramida organisasi. Di sini, CEO menempati posisi puncak dalam sebuah organisasi. Tanggung jawab utama pada anggota timnya meliputi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah peran korporatif staf eksekutif dan dewan direksi untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi memenuhi tujuan. Selanjutnya ada manajemen menengah yang bertanggung jawab kepada kegiatan departemen atau pabrik. Tingkatan ketiga adalah manajemen menengah dan para pekerjanya yang meliputi manajemen kantor, manajemen penjualan, supervisor, dan karyawan-karyawan lainnya yang melapor langsung kepada mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai rentang kendali. Jumlah orang yang berada di bawah manajer adalah fitur penting dari struktur organisasi. Jumlah orang yang melapor langsung kepada eksekutif atau supervisor disebut rentang kendali. Terdapat beberapa implikasi dari perbedaan dalam rentang kendali untuk bentuk organisasi yang sederhana. Yang pertama, perusahaan memegang ukuran yang konstan.
sehingga rentang menjadi lebih sempit, dan untuk membangun organisasi lebih tinggi harus memiliki banyak tingkat pelaporan. Yang kedua, rentang yang lebar. Membuat organisasi datar dengan tingkat pelaporan yang sedikit. Rentang kendali bisa terlalu lebar dan terlalu sempit. Rentang kendali optimal bergantung pada beberapa faktor. Rentang kendali harus lebih luas. Yang pertama, bila pekerjaan didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, bawahan sangat terlatih dan memiliki akses ke informasi. Yang ketiga, manajer sangat mampu dan mendukung. Yang keempat, pekerjaan dan ukuran kinerja sangat terukur dan sebanding. Dan yang terakhir, bawahan memiliki otonomi lebih untuk menutup kontrol pengawasan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai delegasi. Delegasi atau delegation adalah tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk bawahan pada tingkatan yang lebih rendah. Delegasi sangat penting karena di dalam delegasi terjadi di antara dua individu dalam setiap jenis struktur yang berkaitan dengan tugas apapun itu. Contohnya, saya adalah seorang manajer. Pada saat tertentu, saya tidak bisa menghadiri meeting. Di sini, saya mendelegasikan kepada bawahan saya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Tanggung jawab adalah tugas yang diberikan kepada seorang karyawan untuk dilaksanakan. Contohnya, ketika seorang manajer mendelegasikan tanggung jawab, bawahan harus bertanggung jawab mencapai hasil yang dibebankan tersebut. Yang selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa manajer dari bawahan tersebut memiliki hak untuk mengharapkan bawahan agar dapat melakukan pekerjaan dan memiliki hak untuk mengambil tindakan korektif jika bawahan gagal melakukannya. Namun, tanggung jawab utama akuntabilitas pada petinggi terletak pada kemampuan manajer dalam melakukan pendelegasian. Manajer harus tetap bertanggung jawab dan akuntabel, tidak hanya untuk tindakan mereka sendiri, tetapi juga untuk tindakan bawahannya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan delegasi. Yang pertama, pendelegasian yang efektif bisa digunakan untuk mengungkit energi manajer dan kemampuan bawahannya. Hal ini memungkinkan manajer dapat menyelesaikan pekerjaan lebih banyak daripada mereka melakukannya sendiri. Dan yang kedua, membantu mengembangkan efektivitas bawahannya. Terima kasih. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya manajer mendelegasi. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses delegasi. Yang pertama ialah mendefinisikan tujuan yang memerlukan peran manajer yang dia inginkan. Dan yang kedua, manajer harus memilih orang yang mampu menyelesaikan tugas. Selanjutnya, orang yang mendapat tugas harus diberi wewenang, waktu, dan sumber daya agar bisa melakukannya dengan sukses. Sumber daya yang diperlukan biasanya melibatkan yang pertama orang, dan yang kedua uang, dan yang ketiga peralatan. Tetapi seringkali mereka juga melibatkan informasi penting. Selama proses delegasi, manajer dan bawahan harus bekerja sama dan berkomunikasi tentang proyek. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desentralisasi. Di dalam organisasi yang tersentralisasi, keputusan penting biasanya dibuat di bagian atas. Dan dalam organisasi yang terdesentralisasi, keputusan lebih banyak dibuat di tingkat bawah. Pengambilan keputusan terjadi pada tingkat orang-orang yang paling terkena dampak langsung dan memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah tersebut. Dan yang selanjutnya, beberapa organisasi mengubah derajat sentralisasinya bergantung pada tantangan utama yang mereka hadapi, senioritas yang ketat yang sering membuat peralihan manajemen, sedangkan pada masa pertumbuhan yang cepat, keputusan didorong lebih jauh ke bawah rantai komando. Struktur horizontal.
sebagian tugas organisasi akan menjadi semakin kompleks. Salah satu perbedaan utama ini bisa dilihat dalam perbedaan antara departemen lini dan departemen staf. Departemen lini yaitu mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan utama perusahaan. Unit lini berhubungan langsung dengan barang atau jasa. Utama organisasi, mereka melaksanakan beberapa hal seperti menjual barang, menyediakan layanan kepada pelanggan, serta departemen staf yaitu mereka yang memberikan keterampilan khusus atau profesional untuk mendukung departemen lini. Departemen staf meliputi yang pertama penelitian, kedua hukum, ketiga akuntansi, yang keempat hubungan masyarakat, dan departemen sumber daya manusia. Masing-masing unit khusus kerap memiliki wakil presiden sendiri-sendiri. Dalam organisasi terstruktur tradisional, konflik bisa saja mungkin antara departemen lini dan staf. Salah satu alasannya adalah bahwa jalur karir dan kesuksesan dalam banyak fungsi bergantung pada kemampuan seseorang ahli dalam bidang fungsional tertentu. Dan manajer lini mungkin terlihat lebih berani dalam mengambil resiko demi pertumbuhan perusahaan. Sedangkan manajer staf terlihat lebih fokus melindungi perusahaan dari resiko. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dan selamat sore Pak Ari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang organisasi fungsional dan organisasi divisional. Yang pertama yaitu organisasi fungsional. Departementalisasi dengan aktivitas yang disesuaikan dan dikelompokkan dengan cara fungsi bisnis serta keterampilan yang mereka dibutuhkan seperti pemasaran, produksi, dan penelitian dan sumber daya manusia, pengembangan keuangan dan akuntansi dan sebagainya. Organisasi fungsional yaitu diciptakan oleh Frederick W. Taylor yang disusun secara sifat dan macam pekerjaan yang dilakukannya. Ciri-ciri dari organisasi fungsional yaitu pembedaan tugas dan dapat jelas dibedakan. Yang kedua, bawaan akan diperintahkan oleh atasan, dan yang ketiga pekerjaan lebih bersifat teknis, dan yang keempat target-target jelas dan tepat, dan yang kelima itu pengawasan ketat, dan yang keenam jabatan berdasarkan spesialisasi. Kemudian contoh-contoh organisasi fungsional yaitu pimpinan berwenang dari satuan-satuan organisasi dan sebagainya. Yang kedua, pimpinan berhak memerintah semua karyawan dengan semuanya sesuai selama masih ada pekerjaan yang bersangkutan dengan hubungan itu. Dan selanjutnya, keuntungan dari organisasi fungsional yaitu ekonomi skala dapat direalisasi, dan yang kedua pemantauan lingkungan dapat secara efektif dipantau, dan yang ketiga standar pekerjaan yang lebih baik akan dipertahankan, dan yang keempat orang-orang memiliki keterampilan yang lebih besar untuk mengikuti kursus dan
mengembangkan keterampilan secara mendalam. Dan yang kelima, keterampilan spesialisis relatif bebas dari pekerjaan yang bersifat administratif. Kelemahan organisasi fungsional, yaitu yang pertama, karyawan sangat cepat mudah bosan, dan yang kedua, sulit mengadakan perpindahan karyawan, dan yang ketiga, sering sekali karyawan mementingkan kepentingannya sendiri. Berikutnya, organisasi divisional, yaitu struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan pada produk yang sama, proses yang sama, kelompok orang yang melayani pelanggan yang sama, dan atau beralokasi tempat yang sama di suatu wilayah geografis. Secara umum, di dalam struktur organisasi ini seperti bersifat kompleks dan menghindari masalah yang terlibat dengan struktur organisasi fungsional. Struktur divisional ini adalah jenis struktur yang berdasarkan divisi yang berbeda dalam organisasi. Struktur ini dibagi menjadi 3, yaitu struktur produk, pasar, dan struktur geografis. Manfaat struktur divisional yaitu pekerjaan keseluruhan lebih mudah dikoordinasi. Yang kedua, keputusan lebih cepat, dan yang ketiga, mudah untuk melayani prestasi kerja. Dan yang keempat, pengembalian dan strategi dibagi menjadi lingkungan. Kelima, memberikan landasan pelatihan bagi para manajer strategis. Dan yang kelima, berfokus pada pelaku pasar dengan tanggapan cepat. Dan yang ketujuh, spesialisasi fungsional masih terpelihara pada masing-masing produk. Kerugian struktur organisasi divisional yaitu antara lain, yang pertama, melibatkan turunnya komunikasi antara spesialisasi fungsional, dan yang kedua, sangat potensial untuk menimbulkan persaingan antar divisi, dan yang ketiga, pendelegasian yang besar dapat menimbulkan masalah. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Sore Pak Hari, sore rekan-rekan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya menjelaskan tentang divisi produk. Dalam organisasi produk, semua fungsi yang berkontribusi dalam suatu produk tertentu diselenggarakan di bawah komando seorang manajer. Dalam organisasi produk, manajer bertanggung jawab penuh atas fungsi laporan produk tertentu. Contohnya yaitu seperti perusahaan JJ yang memiliki lebih dari 250 divisi perusahaan independen, tetapi hanya beberapa yang bertanggung jawab di lini produk. Pendekatan produk secara departementalisasi menawarkan beberapa keuntungan. Yang pertama, memudahkan mengelola suatu informasi. Yang kedua, orang-orang semakin berkomitmen penuh terhadap lini produk tertentu. Yang ketiga, semakin bertanggung jawab terhadap lini produk. Yang keempat, orang-orang mendapatkan pelatihan yang semakin tinggi. Organisasi matrix atau matrix organization yaitu organisasi yang terbentuk dari pelaporan ganda di mana karyawan melapor lebih dari satu atasan yang terdiri dari manajer fungsional dan manajer divisi. Bentuk matrix sendiri terinspirasi dari industri perdirgantaraan yang digunakan pertama kali oleh TRW
pada tahun 1959 yang selanjutnya digunakan oleh NASA. Penerapan dilakukan di berbagai bidang, salah satunya yaitu di bidang rumah sakit dan di bidang lembaga kesehatan. Salah satu keuntungan dari organisasi matriks yaitu fleksibilitas yang tinggi serta adaptasi yang tinggi. Salah satu kekurangan dari organisasi matriks yaitu hanya berpatokan pada satu atasan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk matriks pada kondisi saat ini. Popularitas bentuk organisasi matriks sudah mulai berkurang sejak 1980-an, yaitu terjadi ketika banyak perusahaan mengalami kesulitan untuk mengimplementasikannya. Namun, baru-baru ini penggunaan bentuk organisasi matriks kembali menguat. Alasan kebangkitannya meliputi tekanan untuk mengonsolidasikan biaya dan penetrasi ke pasar yang lebih cepat, menciptakan kebutuhan berkoordinasi yang lebih baik. Di sini terdapat banyak tantangan yang diciptakan oleh bentuk matriks yang sangat kompleks, terutama dalam konteks internasional, karena terdapat jarak yang menjadi pembeda dalam pasar lokal. Kunci utama dalam mengelola bentuk struktur organisasi matriks bukanlah terletak pada penerapannya, melainkan pada bagaimana proses realisasi struktur tersebut. Untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan informasi dapat mengalir bebas di seluruh lini organisasi, manajer harus memperhatikan di antaranya norma, nilai, sikap yang membentuk perilaku orang dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organisasi jaringan. Apa yang dimaksud organisasi jaringan? Organisasi jaringan merupakan sebuah kumpulan independen untuk menghasil dari sebagian besar perusahaan yang bekerja sama untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi, yang dimaksud di sini organisasi jaringan tidak hanya menggambarkan hanya satu organisasi, melainkan jaringan hubungan di antara banyak perusahaan. Organisasi jaringan merupakan pengaturan yang fleksibel antara desainer, pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan, di mana setiap perusahaan mampu melaksanakan kompetensi tersendiri, tetapi bekerja secara efektif dengan anggota lain dari jaringan organisasi. Seringkali anggota jaringan berkomunikasi secara elektronik dan berbagi informasi untuk dapat merespon permintaan pelanggan dengan cepat. Jaringan dinamis merupakan organisasi jaringan yang sangat fleksibel. Jaringan dinamis ini terdiri atas pengaturan sementara di antara anggota yang bisa disusun dan dipasang kembali agar bisa beradaptasi dengan lingkungan. Pengaturan seperti ini sudah biasa di industri seperti elektronik, mainan, dan pakaian yang masing-masing menciptakan serta menjual produk trendy dengan cepat. Di sini saya ambil contoh, misalnya Philips Rosedal mendirikan perusahaan yang disebut sebagai Love Machine untuk membuat sebuah perangkat lunak, yaitu sebuah sistem komunikasi online yang memungkinkan pengguna mengirim pesan singkat satu sama lain. Contohnya yaitu Twitter, yaitu sistem di mana sistem ini tuh benar-benar transparan, di mana semua orang dapat melihat pesan yang disampaikan. Jadi dalam suatu perusahaan yang menggunakan Love Machine untuk jejaring sosial karyawan, semua orang dapat melihat pesan yang sifatnya membangun. Tujuannya agar pengakuan publik bisa digunakan untuk membangun semangat. Peran pertukaran manajer dalam jaringan yang terkomando dan terkontrol lebih terlihat seperti broker. Broker di sini yaitu seseorang yang menyusun dan mengkoordinasikan peserta dalam sebuah jaringan. Broker menjalankan beberapa peran penting, yaitu bantuan yang mereka sampaikan terbatas pada integrasi jaringan dan koordinasi. Di sini peran penting yang pertama yaitu peran perancang.
yaitu broker berfungsi sebagai perancang jaringan yang mengatur suatu set kelompok atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidangnya agar dapat difokuskan pada barang atau jasa tertentu. Yang poin kedua yaitu peran proses perekayasaan, yaitu broker berfungsi sebagai operator jaringan yang mengambil inisiatif untuk menata aliran sumber daya. Dan poin yang terakhir yaitu peran pemeliharaan, yaitu broker berfungsi sebagai pengembang jaringan yang memelihara dan meningkatkan jaringan seperti pembangunan suatu tim. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ari, selamat sore rekan-rekan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi organisasi. Pada awal bab ini kita mengatakan bahwa organisasi yang terstruktur berbeda dalam hal diferensiasi dan integrasi. Sejauh ini pembahasan kita telah berfokus pada diferensiasi. Cara organisasi yang terdiri atas kumpulan pekerjaan dan tugas yang beragam, serta cara organisasi dalam menyusun bagian organisasinya. Akan tetapi, sebagaimana organisasi yang membedakan struktur yang diadopsinya, mereka juga perlu memfokuskan perhatian pada koordinasi dan integrasi. Berbagai pendekatan yang tersedia bagi manajer digunakan untuk membantu mereka agar dapat memastikan bahwa setiap unit saling bergantung dan setiap individu akan bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, standarisasi atau standardization, yaitu menetapkan rutinitas dan prosedur yang berlalu agar seragam untuk semua orang. Contohnya, manajer dapat menetapkan standar jenis peralatan komputer yang digunakan dan saya ambil contoh yaitu bank. Bank adalah satu di antara organisasi yang paling terstandarisasi. Prosedur pendayagunaan melalui busana memperkuat pelanggan dan karyawan mereka bahwa organisasi dan hubungan mereka stabil serta bisa dipercaya. Selanjutnya, formalisasi atau formalization, adanya aturan dan regulasi yang mengatur tentang bagaimana orang-orang dalam organisasi berinteraksi, dan adanya aturan yang mengatur bagaimana orang-orang dalam organisasi bertindak secara sederhana seiring dalam bentuk tertulis kebijakan mengenai kehadiran pakaian dan kesopanan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi dengan rencana atau coordination by plan, yaitu unit saling diwajibkan untuk memenuhi tenggat-tenggaan dan tujuan yang berkontribusi terhadap tujuan bersama. Misalnya, kita atau si penulis duduk dengan tim publikasi yang termasuk editor, staf, pemasaran, kelompok produksi, dan dukungan staf. Kami bersama-sama menetapkan jadwal keluarnya untuk mengembangkan buku ini, terutama dalam periode dalam jangka waktu 2 tahun. Pembangunan yang terencana ini termasuk tanggal dan kemampuan memasarkan yang membuat kita mampu menentukan apa yang harus dilakukan di dalam organisasi. Dan di sini saya akan melanjutkan tentang koordinasi yang saling menyesuaikan atau biasa disebut coordination by mutual adjustment, atau yang disebut setiap unit berinteraksi satu sama lain untuk membuat akomodasi agar dapat mencari koordinasi yang fleksibel. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Regina Diantari akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang koordinasi dan komunikasi. Lingkungan saat ini cenderung kompleks, dinamis, dan rentan karena adanya ketidakpastian. Sejumlah besar informasi mengalir dari lingkungan eksternal ke dalam organisasi dan akan kembali ke lingkungan luar lagi. Untuk mengatasinya, organisasi harus menanggapi informasi tersebut dengan 2 strategi umum, yaitu yang pertama adalah mengurangi kebutuhan informasi, dan kedua adalah peningkatan kemampuan pemrosesan informasi. Opsional pertama, saya akan menjelaskan tentang mengurangi kebutuhan informasi. Manajer dapat mengurangi kebutuhan informasi dalam 2 cara, yaitu menciptakan sumber daya longgar, dan yang kedua adalah membuat tugas secara mandiri. Di sini saya akan menjelaskan contohnya, yaitu
Banyak perusahaan yang menambah staf paruh waktu mereka dengan staf paruh waktu. Maksudnya penuh waktu. Dengan cara ini mereka tidak harus memperkirakan puncak penjualan tetapi dapat mengandalkan pekerjaan tambahan untuk menangani pekerjaannya. Dan opsional kedua adalah peningkatan kemampuan pemrosesan. Hal ini dapat dilakukan juga dengan dua cara, yaitu dengan berinvestasi dalam sistem informasi, dan yang kedua adalah dengan menciptakan hubungan horizontal di antara setiap unit untuk mendorong koordinasi. Dengan itu butuh beberapa proses, yaitu adalah kontak langsung, peran penghubung, gugus tugas, tim, produk, program, atau manajer proyek, dan terakhir adalah organisasi matriks. Dan selanjutnya akan dijelaskan di bab selanjutnya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang menatap masa depan. Struktur organisasi, diferensiasi, integrasi, wewenang, delegasi, koefisien, dan sejenisnya merupakan informasi mendasar tentang struktur organisasi yang sebenarnya adalah lebih terlihat seperti gambar yang tergerak atau organisasi bergerak. Bisa dibayangkan tidak ada organisasi yang hanya terhubung pada seperangkat hubungan kerja statis, karena organisasi terdiri atas orang-orang, mereka adalah embrio dari hubungan sosial. Berbagai kelompok persahabatan atau geng yang bersatu untuk membantu koalisi anggota organisasi yang bersama-sama mendukung isu tertentu. Dan mereka mencoba memastikan bahwa pandangan mereka menentukan hasil dari keputusan kebijakan yang akan diambil. Dengan demikian, struktur organisasi formal tidak menggabungkan segala sesuatu tentang bagaimana perusahaan benar-benar bekerja. Bahkan jika Anda tahu departemen dan hubungan otoritas, Anda masih memiliki banyak hal yang harus dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya.